Kencang kan? Sudah cukup kencang. Mau seberapa kencang lagi? Pangeran benar-benar besar kepala. Buku cerita ini hampir habis dibaca. Dia belum juga datang. Ah, kalau bukan karena terpaksa, aku tidak akan datang ke pesta ulang tahun pangeran. Sudah 2 bulan sejak aku masuk ke dunia game ini. Buku cerita yang kukumpulkan sudah habis kubaca. Ini dari mana? Selamat, tuan rumah berhasil online. Sekarang terikat dengan sistem misi merayu tokoh utama. Selesaikan misi merayu, bisa kembali ke zaman modern. Sistem misi merayu. Silakan tuan rumah ikuti isi undangan, hadiri pesta ulang tahun pangeran. Cepat tingkatkan nilai kesukaan pangeran Weiji padamu. Saat pangeran paling mencintai tuan rumah. Tusuk pangeran dengan pisau. Tusuk apa? Apa pangeran? Aku? Silakan tuan rumah segera selesaikan misi. Silakan tuan rumah segera selesaikan misi. Stop. Menusuk pangeran bisa kena hukuman 9 generasi. Silakan tuan rumah segera selesaikan misi. Misi ini siapa yang mau lakukan silakan. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus bermalas-malasan, jadi putri pejabat. Lapar makan, ngantuk tidur, bosan baca buku cerita. Ini bukan aku malas, sama sekali tidak bisa dilakukan. Terdeteksi tuan rumah agak bingung, sekarang segarkan misi cabang. Bantu tuan rumah cepat mencapai target misi merayu. Godalah pangeran dengan basah kuyup. Pada 2 orang yang tidak punya dasar perasaan. Yakin bisa meningkatkan kesukaan dengan cara ini? Pangeran datang. Pandren. Terima kasih semua, sudah datang ke pesta ulang tahunku. Siapa yang merayakan ulang tahun selama 30 hari? Audisi ya audisi. Untung aku sudah siap, bawa banyak buku cerita. Sudah kontak target merayu, silakan tuan rumah segera selesaikan misi. Apa ini? Apa mereka tidak melihat? Hanya aku yang bisa melihat. Jangan lihat aku cuma orang kecil. Selamat ulang tahun, pangeran. Sudah lama tidak bertemu, apakah pangeran masih ingat padaku? Pakaian pangeran hari ini sangat bagus. Aku target merayu. Apa maksudnya? Silakan tuan rumah segera goda pangeran dengan basah kuyup. Setelah selesai misi, akan dapat hadiah kekayaan berlimpah. Basah kuyup, kekayaan berlimpah. Sistem ini bagaimana bisa menyuruh gadis? Goda dengan basah kuyup, tidak tahu malu, cabul. Goda dengan basah kuyup, anjing pun tidak mau. Terdeteksi tuan rumah sedang bermalas-malasan, akan dihukum setrum. Bermalas-malasan, hukuman setrum. Dia tersengat listrik. Sistem ini ternyata bisa menghukumnya. Kenapa dia pingsan? Tidak pingsan sebelumnya, malah pingsan sekarang. Tepat saat pangeran mahkota datang, dia pingsan. Pura-pura pingsan lagi. Dikerumuni orang, sistem sialan langsung menyetrum. Apa yang terjadi dengan nona ini? Hamba lemah, mudah pingsan. Tidak apa-apa. Venue 11. Bos sehat nih. Baik. Dia tidak mau menyelesaikan misi. Biar aku yang bantu. Lihatlah kekayaan yang luar biasa ini sebenarnya apa. Paduka, air hangat sudah dibawa. Paduka begitu perhatian, tapi licik. Seandainya aku juga pura-pura pingsan. Terima kasih, Paduka. Oh, aku tidak sengaja tergelincir. Mohon maaf, Nona. Kenapa misi tidak selesai? Bukankah sudah kehilangan keperawanan? Sudah disuapi sampai mulut, selesaikan saja misinya.
Ah, kau ini. Pangeran mahkota, jangan tergoda olehnya. Dasar jalang, berani menggunakan cara licik seperti ini. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi. Dapatkan hadiah misi. Resep pembuatan kaca. Resep pembuatan kaca. Paduka, hamba masih kurang enak badan. Izinkan hamba pergi dulu. Pangeran mahkota, jangan tertipu oleh wanita jalang ini. Pangeran mahkota jangan pergi. Dia hanya berpura-pura. Dia sengaja. Paduka, dasar jalang. Nona. Ini dia, biasanya membaca buku cerita. Kenapa dia membaca buku seperti ini? Bodoh, cepat jelaskan. Metode pembuatan kaca. Jika ini berhasil dibuat, bisa menghasilkan banyak uang. Paduka, ini adalah resep pembuatan kaca yang hamba temukan di buku kuno. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Paduka. Terima kasih, Nona. Aku sangat menyukai hadiah ini. Selamat, tuan rumah. Nilai cinta protagonis pria bertambah 10. Yes. Apa itu nilai cinta? Venue 11, bawa buku ini segera ke Departemen Pekerjaan. Suruh mereka membuat sampel sesuai catatan dalam buku. Harus dikirim ke kamarku sebelum besok pagi. Lakukan sekarang, jangan sampai salah. Nona, jika produk kaca ini berhasil dibuat, pasti akan membuat para pejabat dan orang kaya di kota ini berebut membelinya. Nona telah berjasa memberikan resep ini. Berapa bagian keuntungan yang kamu inginkan? Tentu saja. Semua terserah pada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Ini adalah giok yang selalu kubawa. Nona bisa menggunakannya untuk masuk dan keluar istana timurku dengan bebas. Agar kamu bisa memeriksa pembukuan dan mengambil bagian keuntungan kapan saja. Ini. Hamba tidak berani jika ada bagian keuntungan. Tolong kirimkan ke kediaman Zen saja. Transportasi di dunia ini tidak mudah. Dari istana timur ke kediaman Zen butuh 3 jam. Cuaca sangat panas. Aku malas datang. Pamit. Bulan lalu. Jalan yang rusak karena banjir di selatan. Sekarang kita punya uang untuk memperbaikinya. Yang mulia, Anda sangat langka karena peduli pada negara dan rakyat. Kali ini, Permaisuri sengaja mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang para putri bangsawan yang belum menikah di ibu kota, agar Anda bisa memilih salah satu. Apa yang ingin kamu katakan? Yang mulia, para putri bangsawan ini sudah tinggal di Istana Timur selama 7 hari. Anda hanya bertemu sekali, bagaimana bisa tahu mana yang paling cocok menjadi permaisuri pangeran mahkota? Aku tidak ingin menikah. Aku benar-benar tidak mampu membiayainya. Tahukah kamu berapa biaya bulanan istana? Tahukah kamu satu perhiasan biasa bisa menghidupi rakyat biasa selama beberapa bulan? Yang mulia, Alasan aku mengadakan pesta pertengahan musim gugur, pesta ulang tahun, dan berbagai pesta lainnya. Karena hadiah yang mereka berikan bisa dijual untuk mendapatkan uang. Dan diberikan kepada korban bencana. Dulu aku selalu merasa pesta ulang tahun dan berbagai pesta lainnya terlalu sedikit. Hadiah yang mereka berikan juga terlalu sedikit. Sekarang kita punya resep kaca. Tapi kamu benar. Para putri bangsawan itu makan dan tinggal gratis di istana. Beritahu mereka untuk datang ke pesta apresiasiku besok. Produk kaca ini. Tidak perlu khawatir tidak laku. baik. Kamu, putri seorang pejabat ibu kota berpangkat 7. Berani menggoda Yang Mulia Pangeran Mahkota secara terang-terangan. Ini istana timur, bukan rumahmu. Sebelum Nona Song bertindak, pikirkan dulu apakah kamu bisa menanggung konsekuensinya. Memang, karakter dalam game cinta hanya memikirkan cinta dan saling bermusuhan. Tuan, aku tidak akan pernah lagi mengajukan perceraian. Dan tidak akan bersaing dengan Nyonya Zhang lagi. Aku berdoa siang dan malam di kuil. Tolong lepaskan Qingyin. Mengapa para wanita rela? Untuk pria munafik ini, histeris dan kehilangan diri. Seperti ibuku di dunia itu. Kau pikir kediaman negara ini hanyalah hiasan? Hari ini aku akan membunuhmu.
Yang Mulia Pangeran Mahkota tiba. Kau tunggu saja. Yang Mulia, hari ini kita sama-sama memakai warna biru. Kebetulan sekali. Hari ini aku mengundang para putri bangsawan untuk mengapresiasi barang-barang ini. Wah, batu permata apa ini? Cantik sekali. Wah, Semua melihat produk kaca berharga ini. Adalah sampel pertama dari merek G yang didirikan Yang Mulia. Yang diluncurkan pertama kali. Yang Mulia juga mengadakan acara kecil. Pameran dan prapenjualan edisi terbatas dengan tanda tangan Yang Mulia. 1000 buah per desain, 100 tael per buah. aku mau 10 set setiap hari. Aku juga mau ini. Aku mau 1 set setiap hari. Oh tidak, aku mau 10 set. Baik. Aku mau 30 set. Aku mau semuanya, 1000 buah. Kenapa bisa begitu? Ini semua sudah aku pesan. Bagus. Rebutan yang bagus. Strategi pemasaran kelaparan ini berhasil. Sayangnya produksi barang-barang ini terlalu rendah. Tidak bisa cepat menghasilkan lebih banyak uang. Jika harganya dinaikkan, mereka akan mundur. Ada ide. Pertama kita bisa mulai dengan prapenjualan edisi terbatas kolaborasi Yang Mulia, lalu bisa membuat edisi terbatas musiman dengan tema musim semi, panas, gugur, dan dingin. Dan juga sesi tanda tangan juga bisa diatur. Beli edisi terbatas, dapat tanda tangan asli Yang Mulia. Baik, ikuti saranmu. Selamat tuan rumah, nilai cinta protagonis pria bertambah 10 poin. Tugas sampingan sangat efektif, menggabungkan pengalaman. Dari 1000 novel romantis bos kaya. Tugas akan diperbarui secara acak, harap tuan rumah aktif menanggapi. Lagi? Apakah sistem kalian bisa diandalkan? Ayo, cepat kerjakan, jangan sampai rusak. Kalian punya berapa kepala yang bisa dipenggal? Sanggeu. Sisanya bawa ke gudang, cepat. Paduka Pangeran Mahkota, ini bagi hasil dari Pavilion Linglong. 20 peti emas. Bahkan kas negara tidak punya uang tunai sebanyak ini. Nona Zhen benar-benar dewi kekayaanku. Hebat. Bisa menghasilkan sebanyak ini. Bagaimana dengan bagi hasil Nona Zhen? Hamba sudah siapkan. Total 92.000 tael, ditambah 8.000 tael. Ini hadiah dari hamba untuk Nona. 1000 tael, 2000 tael, 3000 tael, 4000 tael. Bagus, pas 100.000 tael. Bulan lalu ada banjir di selatan, Kementerian Keuangan bahkan tidak bisa menyediakan dana bantuan. Venue 11 sedang mengatur. Uang ini akan dikirim ke daerah bencana, sayangnya. Masih tidak cukup untuk memperbaiki jalan yang rusak. Aku harus memikirkan cara lain. Di era ini selalu ada tanah longsor. Banjir tahunan merusak setiap tahun. Kalau ada semen. Semen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang dunia game. Semua properti ditulis sangat jelas. Takut pemain tidak mengerti. Kamu lihat apa? Tidak, aku tidak lihat apa-apa. Selamat, tuan rumah memicu tugas baru. Beri obat perangsang pada Malelit. Harap tuan rumah segera menyelesaikan tugas. Aduh. Tak disangka bumerang berbalik padaku. Kamu datang tepat waktu. Paduka Pangeran Mahkota ingin minum teh yang kubuat. Tolong antarkan. Tidak mau. Berhenti. Shen Qingyin. Aku tidak berdiskusi denganmu, aku memberitahumu. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Apakah benar-benar ingin melawanku? Kalau aku bawa teh masuk, lalu langsung lari. Apakah itu dianggap menyelesaikan tugas? Baiklah.
Antarkan dan langsung pergi, jangan berlama-lama di kamar pangeran mahkota. Aku mengerti, kasih kesempatanmu untuk mengambil keuntungan. Maaf Paduka Pangeran Mahkota, semoga bisa terhindar dari bahaya. Ada apa? Aku seperti tidak bisa mengendalikan diri. Tidak, aku belum bisa menciumnya. Nanti dia hamil. Masa sih? Seorang pangeran mahkota tidak tahu langkah selanjutnya? Hampir saja membuat kesalahan besar. Songqi. Apa-apaan ini? Bukankah putra mahkota seharusnya jago? Seolah-olah aku yang mengambil keuntungan darinya. Paduka Putra Mahkota. Paduka. Aku sungguh mencintai Paduka Putra Mahkota. Aku tahu Paduka sedang tidak nyaman. Biarkan aku membantu Paduka. Songqi. Berani-beraninya kau mengaturiku. Kau pikir aku tidak tahu? Hamba tidak berani, hamba tidak melakukan apa-apa. Demi ayahmu, Adipati Song. Aku tidak akan membunuhmu. Pergi. Keluar dari kediaman putra mahkota mulai hari ini. Jangan pernah menginjakkan kaki di Istana Timur lagi. Paduka. Obat perangsang itu jelas dari Zengin. Wanita itu yang memberikannya padamu. Hamba tidak terima. Kurang ajar. Sebagai putri bangsawan, kau berani berbicara sembarangan. Tidak punya sopan santun sama sekali. Paduka tidak punya bukti, tapi sudah menuduh hamba. Paduka jelas memihak Zen Kingin. Dia hanya. Bukti? Kau pikir aku benar-benar bodoh? Berani-beraninya memberiku obat perangsang. Aku hanya tidak ingin memperbesar masalah. Orang sepertimu pantas menikah dengan putra mahkota? Kau hanya pantas menyikat ember toilet di kediaman putra mahkota. Pengawal. Bawa Songqi pergi. Mulai hari ini. Seluruh ember toilet di Istana Timur akan dia yang menyikatnya. Tanpa perintahku. Dia tidak boleh pergi. Baik. Tian Ling Ling di Ling Ling. Tian Ling Ling di Ling Ling, lindungilah putra mahkota. Jangan penggal kepalaku. Selamat, tuan rumah. Tugas perjalanan lain telah selesai. Hadiah tugas, resep semen. Metode pembuatan semen. Resep semen untuk membangun rumah dan memperbaiki jalan. Jika resep ini diberikan kepada Wei Ji, dia pasti bisa membantu rakyat. Dan juga bisa membantuku menghasilkan banyak uang. Hahaha. Hahaha. Andai tahu menyelesaikan tugas ada banyak manfaatnya. Aku tidak akan bermalas-malasan selama ini. Entah Songqi sudah berhasil atau belum. Selamat, tuan rumah. Nilai cinta protagonis pria naik 10 poin. Sepertinya Songqi tidak berhasil. Sepertinya tadi malam dia masih ketakutan. Tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak ingat. Kamu menghindariku. Bukan, Yang Mulia. Hamba. Kemarin kehilangan anting, jadi sibuk melihat ke bawah. Bukan sengaja menghindari Yang Mulia. Yang kamu cari. Apakah ini? Kenapa ada di sini?
Biar aku lihat. Kamu meninggalkannya di kamarku tadi malam, tidak ada cermin. Aku akan memakaikannya untukmu. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Jangan bergerak. Aduh, sakit. Kenapa susah masuknya? Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Ini cocok didengar oleh Kasim seperti aku? Selamat Tuan, nilai cinta sang tokoh utama naik 10 poin. Orang dari Departemen Keuangan datang mengambil uang. Yang mulia. Orang dari Departemen Keuangan datang mengambil uang. Tunggu sebentar. Putra Mahkota. Yang mulia. Anda tahu para korup di Departemen Keuangan? Selama bertahun-tahun, berapa banyak uang yang mereka curi atas nama perbaikan jalan? Tunggu aku sebentar. Aku tahu koruptor tidak akan habis, tapi perbaikan jalan tidak bisa ditunda. Mereka minta berapapun akan kuberikan. Pokoknya mereka harus memperbaiki jalan untukku, jika tidak... Yang mulia, hamba tahu Anda suka memperbaiki jalan. Jadi hamba khusus mencari resep semen ini dari buku kuno. Resep semen? Ini bukan dari buku kuno. Ini jelas hadiah dari minum obat perangsang. Resep semen ini tidak hanya bisa untuk perbaikan jalan, tapi juga membangun rumah. Jika aku memakainya di tembok kota, bahkan bisa menahan serangan musuh, tidak roboh selama ribuan tahun. Nona Zen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Obat perangsang itu tidak sia-sia diminum. Nona Zen, kali ini kamu ingin hadiah apa? Yang mulia sudah sangat baik kepada hamba. Hamba tidak butuh hadiah lain. Nona Zen benar-benar berbudi luhur. Aku terlalu dangkal, sampai mencoba membalasnya dengan hal-hal duniawi seperti ini. Selamat Tuan, nilai cinta sang tokoh utama naik 10 poin. Hamba percaya Yang mulia pasti akan memproduksi banyak semen agar jalan-jalan di kerajaan Jing tidak lagi hancur oleh banjir dan rakyat bisa hidup tenang dan sejahtera. Aku pasti akan melakukannya. Semen yang diproduksi pabrik semen Yang mulia, keuntungannya. Pembagiannya sesuai dengan proporsi kaca sebelumnya. Bagaimana? Baik. Kalau begitu hamba tidak akan mengganggu Yang mulia lagi. Hamba percaya Yang mulia tidak akan memasukkan laporan keuangan bagi hasilnya. Suruh saja orang yang mengatakan rumahku. Yang mulia. Pabrik kaca sudah membuatku kaya raya. Pabrik semen juga harus untung besar, mati ketawa. Inikah rasanya menjadi wanita kaya? Ini terlalu bahagia. Kamu tahu tidak? Dulu di lingkaran bangsawan ibu kota, ada 7 orang yang menyinggungku. 5 mati, 2 pindah keluar dari ibu kota. Berani-beraninya kamu menyinggungku. Kamu yang pukul, aku capek. Hamba ada urusan penting ingin melapor pada putra mahkota. Yang mulia sudah istirahat, Nona bangsawan silakan pulang. Urusan penting, mana ada banyak urusan penting. Pasti cuma ingin menggoda yang mulia. Ini tentang Nona Zen. Diseret ke kamar barat. Apa? Wanita memang wanita. Dipukul segitu juga tidak mati. Sudah mati? Kingin.
Weiji, kamu datang menyelamatkanku? Kingin. Aku. Songqi, berani-beraninya kamu. Berani melukai orang di istana timurku? Kira aku sudah mati? Yang mulia ampun. Semua ini perintah Songqi. Yang mulia ampun. Feng Yu 11, patahkan kaki mereka. Biar mereka bertobat di biara seumur hidup. Baik, bawakan orang. Yang mulia ampun, yang mulia ampun, yang mulia ampun. Yang mulia, jika hamba mati. Bagian hasil hamba. Aku sudah datang, kamu tidak akan mati. Yang mulia, hamba sudah mengoleskan obat rahasia kerajaan pada Nona Shen. Lukanya sudah berhenti berdarah, tidak lama lagi akan sembuh. Nona Shen terkejut dan demam tinggi kambuh. Tidak sadarkan diri, jika Nona Shen bisa menurunkan demamnya malam ini, maka dia akan bisa melewatinya. Ayo, ja. Feng Yu 11, ambilkan es. Ja. Panas. Sangat panas. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini, aku tidak pergi. Jangan tinggalkan aku, uangku. Uang. Yang mulia. Yang mulia, bagi hasil hamba. Bagi hasil, tidak boleh memalsukan laporan. Sudah begini. Masih memikirkan uang. Ibu, aku mohon. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan takut, ibumu baik-baik saja di kediaman Shen. Ayo. Kamu tidak mengerti. Aku juga baru tahu belakangan. Baru tahu ayahku munafik. Sejak saat itu, aku memutuskan. Tidak akan pernah percaya lagi pada pria. Tidak akan pernah. Jangan takut, aku akan menemanimu di masa depan. Kamu menjagaku sepanjang malam. Ya, kamu kemarin dikhianati oleh Songqi. Tidak sadarkan diri, demam tinggi di malam hari. Aku terus menemanimu di sini. Aku segera mengirim Songqi ke biara. Setiap hari membaca sutra, membersihkan dosa. Terima kasih yang mulia telah melindungi hamba. Selamat tuan rumah, nilai cinta sang tokoh utama terhadap tuan rumah mencapai 70. Mendapatkan hadiah tambahan 1 buku medis modern. Lain kali bisa tidak beritahu dulu sebelum memberikan hadiah. Benar-benar bisa membuat orang kaget setengah mati. Yang mulia, ini buku medis yang hamba lihat dari kitab kuno. Sebagai hadiah terima kasih untuk yang mulia. Oh, Nona Kingin benar-benar luas pengetahuannya. Ternyata peningkatan nilai cinta juga bisa mendapatkan hadiah tambahan. Membaca banyak cerita, seharusnya juga bisa dianggap luas pengetahuannya. Haruskah aku memberitahunya? Aku tahu tentang misi sistemnya. Ternyata cacar bisa dicegah dan diobati. Iya, betul. Paduka, percayalah pada apa yang tertulis dalam buku medis, sembuhkan orang. Tidak akan ada kesalahan lagi. Memang pantas hadiah dari sistem. Jika aku menjadikan buku ini sebagai bahan ajar, membuka sekolah medis kerajaan, mengumpulkan orang-orang berbakat dari seluruh negeri, dalam waktu 10 tahun. Sekolah medis kerajaan akan tersebar di seluruh negeri. Paduka, sangat cerdas. Paduka, permaisuri sedang menunggu di istana timur. Ibu,
Kenapa datang pagi-pagi sekali? Apa yang kau lakukan tadi malam? Ayahnya Zhen Qingyin. Hanya seorang pejabat kecil kelas 7, jika kau benar-benar suka. Jadikan dia selir saja. Kau seharusnya tidak menghukum Song Qi dan menyinggung Adipati Song. Song Qi, dia jahat dan mendapat ganjarannya sendiri. Apakah kau lupa kejadian dengan selir yang dulu? Hamba tidak berani lupa. Yang mulia, selir yang membunuh anak hamba. Mohon yang mulia berikan keadilan untuk hamba. Ibu, Aku mengerti permaisuri kehilangan anak. Tapi di masa depan, jangan lagi mengucapkan omongan tanpa bukti. Humph. Dulu selir yang sangat dicintai, ayahmu melindunginya. Membiarkannya membunuh saudara-saudaramu. Aku berjuang keras untuk menyelamatkanmu. Memilih permaisuri bukan tentang cinta. Zhen Qingyin belum menikah masuk Istana Timur. Sudah membuat Istana Timur tidak tenang. Apakah kau ingin kejadian selir yang terulang? ibu tidak mengenal Qingyin. Dia baik hati, cerdas, dan membantuku. Cukup, biarkan para putri bangsawan meninggalkan istana. Zhen Qingyin, jika kau benar-benar ingin menikahinya, jadikan dia selir saja. Untuk calon permaisuri, ibu perlu pertimbangkan lebih lanjut. Ingat, kau pertama-tama adalah putra mahkota. Baru kemudian Wei Ji. Paduka, dengan latar belakang keluarga Nona Shen. Sulit untuk langsung dinobatkan sebagai permaisuri. Aku tentu tahu. Tapi inilah satu-satunya calon permaisuri di hatiku. Untungnya Nona Shen cerdas dan lincah. Sungguh cocok dengan Paduka. Posisi selir putra mahkota tidak biasa. Bahkan kau memaksaku untuk menjadikannya selir. Yang mulia, hamba tidak berani. Kamu tidak mengerti, aku membantunya menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah. Ketika aku sudah kaya, negara ini akan kaya, rakyat jelata. Tidak akan lagi hidup terlantar. Tapi aku tahu, ingin, di luar dia terlihat lemah. Tapi hatinya sangat kuat. Dia tidak mau menjadi selir, meskipun orang itu adalah aku. Yang mulia putra mahkota bermaksud menikahi hamba sebagai permaisuri? Tentu sebagai permaisuri, Tapi status hamba terlalu rendah untuk menjadi permaisuri, hanya bisa menjadi selir. bukan begitu, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Terus terang, hamba memang menyukai yang mulia. Baik uang yang mulia berikan padaku, maupun kebaikan yang mulia menyelamatkan nyawaku, semuanya membuat hamba merasa suka. Tapi, hamba lebih suka kebebasan. Lebih suka bisa menentukan nasib sendiri, tidak mau hidup. Hanya untuk bersaing dengan wanita lain demi seorang pria. Aku juga. Yang mulia putra mahkota, tidak perlu banyak bicara. Apa yang ingin hamba katakan sudah selesai. Pamit. Yang mulia, permaisuri atau selir? Bagiku tidak penting. Dengan contoh ibuku sebelumnya, aku tidak berani mempercayai siapapun lagi. Feng Yu 11, kamu dengar tidak? Dia bilang suka padaku. Dia bilang suka padaku. Yang mulia, dengar. Putra mahkota, mana mungkin tertarik pada Zhen Qingyin? Gadis itu membosankan seperti ibunya. Ayah, kalau dia benar-benar jadi permaisuri, bagaimana dengan aku dan ibu? Omong kosong. Wanita seperti itu bisa jadi permaisuri? Tuan, Nona sudah pulang, membawa banyak hadiah dari putra mahkota. Pulangnya, halaman kita mungkin tidak muat untuk hadiah-hadiah ini. Pergi. Dua kotak kecil ini bawa ke kamarku. Yang lain taruh di sini saja. Memberi hadiah pada pelayan, pakai satu keping emas? Ada-ada saja kau menghamburkan uang seperti ini. Dia bukan sembarang pelayan. Dia teman yang menemani begadang di Istana Timur membuat kaca bersamaku. Sudahlah, bicara denganmu juga tidak mengerti. Lagi pula ini uang dari putra mahkota. Mau diberikan pada siapa terserah aku. Belum jadi permaisuri sudah berani membantah ibumu?
sungguh tidak tahu sopan santun. Dasar manis, berani merayu putra mahkota. Sang have it. Ibu. Apa Nyonya Zhang diangkat menjadi istri resmi? Kabar baik seperti ini, tidak ada yang memberitahuku. Dasar anak sialan, masih berani ngomong sembarangan. Kamu berani memukulku? Aku sekarang adalah putra mahkota. Kepala proyek tim kaca dan semen. Ayah, ibu, apa yang dia katakan? Sudah. Kingin baru saja kembali, kalian jangan keterlaluan. Kingin, kamu pulang dan istirahat dulu. Hadiah dari pangeran mahkota. Ayah akan mengurusnya untukmu. Pergi. Ja, Tuan. Wah, Tuan, lihatlah bahan ini, sangat pas. Buatkan baju untuk King Yun kita. Wah, bedak dan perias ini cocok untukku. Berhenti. Siapa bilang ini untuk kalian? Bagus, kamu kecil yang manis, sekarang sudah berani, ya? Belum jadi permaisuri pangeran mahkota sudah berani mengganggu ibumu. Lihat, hari ini aku akan mukul sampai mati. Aduh, pembianahan. Anak durhaka ini membunuh. Bagus, kamu kecil yang manis, berani memukul ibuku. Orang-orang, ikat dia. Aku akan menguliti kulitnya sendiri. Aku lihat siapa yang berani. Cepat, ikat dia. Jangan lupa, kontrak perbudakan kalian masih di tanganku. Jika tidak patuh, aku akan menjual kalian semua. Jual? Berapa? 100 tael emas, cukup? Kamu, Kebetulan aku butuh tenaga untuk membuat semen. Atau, kalian mau terus membantu kejahatan? Nyonya ampun. Nyonya Sang yang memaksa kami. Semua karena paksaan Nyonya Sang. Sudahlah, hari ini aku tidak ingin berkelahi. Kalian semua jaga di sini. Hari ini siapapun yang menyentuh barang di sini, laporkan semuanya padaku. kamu perempuan. Kamu, Tuan. Tapi, aku menasihati kalian, lebih baik jangan sentuh barang di sini. Kalau tidak, aku khawatir Yang Mulia Pangeran Mahkota tidak akan senang. Kamu perempuan. Ibu, Kenapa dia punya banyak barang dan uang? uangnya adalah uangku. Kita rampas kembali. Pangeran Mahkota. Pangeran mahkota tidak akan menikahi perempuan yang sudah tidak suci. Asalkan perempuan itu dihancurkan. Uang ini akan menjadi milik kita. Aku mengerti. Ini hadiah untukmu. Lanjutkan mengawasi, setiap gerakan harus dilaporkan. Ya. Bagus, sampai menggunakan cara seperti ini. Ayah ini sepertinya tidak bisa dipertahankan. Nona Shen, calon suamimu sudah datang. Menunggu lama, ternyata cuma orang seperti kau yang datang. Cepat, biar aku pegang tanganmu. Malam pengantin sangat berharga, sayang. Ayo kita masuk kamar pengantin. Kingin. Yang Mulia Putra Mahkota. Untung datang lebih awal jika terlambat sedikit. Orang ini sudah jadi mayat. Untung aku selalu menyuruh orang melindungimu diam-diam. Kamu siapa? Berani merebut orang dariku? Kamu tahu siapa ayahku? Ferenci. Ayahku adalah orang kepercayaan Putra Mahkota. Orang kepercayaan Putra Mahkota. Ayahku adalah guru pendamping Putra Mahkota. Bahkan Putra Mahkota harus menghormati ayahku. Kalau kamu tahu diri. Sekarang berlutut minta ampun masih belum terlambat. Pengawal. Yang mulia. Cari tahu siapa guru pendamping itu. Jika palsu, aku akan menghukum si penipu ini dengan baik. Jika benar, aku akan memperbaiki tata kelola keluarganya. Baik, Yang Mulia Putra Mahkota. Putra Mahkota. Yang Mulia, ampun. Ini semua salah hamba yang buta. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Itu Nyonya Sang. Nyonya Sang yang menyuruh hamba datang. Dia bilang memperkenalkan perjodohan untukku. Pengawal, seret dia keluar, patahkan kedua kakinya, turunkan statusnya jadi budak. 9 generasi tidak boleh jadi pejabat selama 30 tahun. Putra Mahkota. Kingin, sudah tidak apa-apa. Jangan takut. Engsa, kalian siapa? Berani menyerang di kediaman keluarga Zen? Kamu tidak tahu siapa tuan rumah kami? Berani teriak di depan Yang Mulia Putra Mahkota.
Pengawal. Kalian, kamu. Tuan. Tuan. Malam-malam membiarkan pria asing masuk kamar putri sendiri. Keluarga Zhen, apa penjelasanmu? Yang mulia mahkota, Zhen kini sudah berhubungan dengan pria itu. Mereka sudah berselingkuh tanpa ikatan pernikahan. Kami juga tertipu. Pria itu membawa sapu tangan. Dirajut sendiri oleh Zhen Qingyin untuknya. Sapu tangan ini bukti mereka sudah berjanji setia. Peng Sat. Aku merasa sapu tangan ini familiar. Sekarang aku ingat. Sapu tangan ini milik Nyonya Zhang. Bukan. Aku bukan. Sapu tangan ini. Ini aku temukan. Aku benar-benar tidak tahu milik siapa. Menurut Putri Mahkota, ini milik Nyonya Zhang. Ya, milik Nyonya Zhang. Aku dan dia sudah lama berhubungan. Dia juga yang menyuruhku datang ke keluarga Zhen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kalau aku tahu ini Putri Mahkota. Meski kau pinjamkan 100 nyali padaku, aku tidak berani. Tuan, bukan aku. Dia yang memfitnahku, Tuan. Pergi kau. Tuan. Aku tidak tahu apa-apa, semua gara-gara perempuan ini. Mau menghancurkan keluarga Zhen kita, yang mulia Pangeran Mahkota. Aku akan segera menulis surat cerai, perempuan ini, kau. Keluarkan dari keluarga Zhen. Oh iya, jual dia ke kamp militer sebagai pelayan. Kau jangan. Kata-kata itu seharusnya kau katakan pada Qingyin. Qingyin, dulu semua. Ayah termakan rumor perempuan ini, tertutup matanya. Kita tetap satu keluarga, kita juga harus hidup rukun. Boleh tidak? Ayah macam apa ini? Jangan ribut. Jangan kira kami tidak tahu. Kau ambil masa pengantin ibunya. Kau pelihara perempuan di luar. Apa yang kau omongkan? Kalian jangan ribut. Semua gara-gara kau pembawa sial. Menghina kata tua, harus dihukum. Ayo, anggarkan baju dan anak di jalan. Turunkan status lembaga musik. Jangan sentuh anakku, lembaga musik. Anakku. Aku tidak mau. Tidak mau. Anakku, jangan sentuh anakku. Wah, benar-benar pertunjukan yang bagus. Hanya saja, agak berisik. Terima kasih Yang Mulia Pangeran Mahkota. Kau telah menolong hamba lagi. Ibu tirimu merencanakan ini, merusak kehormatanmu, sungguh konyol. Sapu tangan ini, aku ingat betul ini milikmu. Apakah sapu tangan ini milik hamba tidak penting? Yang penting, Yang Mulia Pangeran Mahkota percaya pada hamba. Sudah cukup. Benar-benar tidak menyangka. Ingin, kau ternyata begitu cerdik dan berani. Aku dulu meremehkanmu. Tenang. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Maksudmu? Pangeran baru-baru ini pergi sendirian ke keluarga Zhen. Ja, Tuan. Bagus. Kalau begitu, cari kesempatan. Pioneo. Sekarang semakin sulit bertemu denganmu. Jika bukan karena aku menyuruh Venus 11. Sering datang ke pabrik semen, kamu tidak akan datang. Paduka bercanda, hamba. Setiap hari mengharapkan bertemu Paduka. Adik tirimu sekarang di kantor musik, agak kewalahan. Setiap hari minum obat untuk menguatkan tubuh. Dengan sifat seperti itu, masih bisa melayani orang. Katanya sering dipukuli, sekarang jadi lebih patuh. Sedangkan Nyonya Zhang, dia dijadikan pelayan oleh ayahmu. Kabur di tengah jalan, lalu menikah dengan seorang pedagang kaya sebagai selir. Setiap hari bersaing dengan istri dan selir lainnya. Kemudian diberi minum obat, menjadi bisu. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Hati-hati. Wei Ji,
Hari ini adalah hari kematianmu. Paduka, kamu terluka. Pergi. Lukamu bagaimana? Masih bisa jalan? Kita harus cepat pergi dari sini. Paduka, tahan, bantuan segera datang. Saat ini kamu tidak boleh pingsan. Aku agak mengantuk. Paduka, apakah kamu keracunan? Kamu cari tempat untuk bersembunyi, jangan pedulikan aku. Paduka, kamu sembunyi di sini dulu, aku cari orang untuk menyelamatkanmu. Cari orang untuk menyelamatkanku. Dia tidak akan kembali. Aku pikir-pikir, di luar ada pembunuh. Lebih aman kalau kita berdua bersama. Lagi pula Paduka ada yang menyelamatkan, tidak ada yang peduli dengan nyawaku. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku memikirkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Karena kamu juga tidak pergi. Kamu juga memikirkan aku. Kamu juga tidak ingin aku mati. Paduka, saat ini jangan terlalu banyak berpikir. Lebih baik simpan tenaga untuk menyelamatkan diri. Apakah aku benar-benar menyukai Weiji? Cepat, ada darah di sini, mereka di sini. Lihat, ada darah di sini, mereka di sini. Paduka, mereka mengejar kita, kita tidak bisa lari. Aku akan mencoba mengulur waktu. Tapi, jangan terlalu berharap. Tak kusangka. Aku bisa mati bersama Pangeran Mahkota. Perhatian tuan rumah, antagonis Wei telah muncul. Wei, kenapa kau mencoba membunuhku? Ini aku. Tapi namaku bukan Wei, nama asliku Weiki. Pangeran ketiga Weiki. Putra Selir Yang. Kasus pembangkangan Selir yang beberapa tahun lalu. Bukankah kau dihukum pancung oleh Kaisar? Bagaimana mungkin Kaisar memancungku, Weiji? Asalkan kau mati. Ayahanda akan menjemputku kembali ke istana, menjadikanku pangeran mahkota. Pergi. Mereka lari kemana? Cepat kejar. Tidak bisa, racunnya menyebar terlalu cepat. Aku akan mencabut panahnya dulu untukmu. Baik. Kamu bagaimana? Hanya mencabut panah tidak cukup. Racunnya harus dikeluarkan. Bagaimana? Bagaimana? Apa aku harus seperti di drama? Menghisapnya dengan mulut? Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Aku akan menghisap racunnya dengan mulut untukmu. Kamu mengisap racunnya dengan mulut untukku. Jangan. Kamu tidak boleh mati. Aku tidak mengizinkanmu mati. Mungkin akan sedikit sakit. Tahan dulu ya. Kamu juga bisa keracunan. Kalau kamu mati, aku juga tidak bisa hidup. Kalau Pangeran Mahkota hilang, mereka pasti akan memintaku ikut mati bersamanya. Dia sangat mencintaiku. Dia bahkan rela mati untukku. Kingin. Hari ini. Mungkin aku akan mati di sini. Tidak mungkin, Yang Mulia. Kamu pasti akan berumur panjang.
sebelum mati. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kali ini kita bisa selamat, maukah kau menikah denganku? Aku. Mau. Kau menipuku. Aku tidak. Aku tidak percaya, kecuali kau menciumku. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Selamat tuan rumah, nilai cinta pria utama mencapai 98. Dapat hadiah tambahan, kentang dan ubi, silakan tuan rumah periksa. Target perjalanan hampir mati, buat apa kentang dan ubi? Kingin. Kau menangis untukku? Tidak, aku hanya takut. Aku akan mati. Tidak, kau tidak akan mati. Kingin. Kita sudah berciuman. Di sini. Mungkin sudah mengandung anakku. Jika mengandung, lahirkan dia. Ayah dan ibu ratu akan menjaminmu hidup berkecukupan dan mewah. Kau bilang, anak kita akan lebih miripmu. Atau lebih miripku. Paduka, Paduka, Paduka. Paduka, Weiji, jangan mati, kau tidak boleh mati. Kau adalah pria utama dunia ini. Jika kau mati, bagaimana dunia ini? Terdeteksi target perjalanan hampir mati. Untuk mencegah dunia hancur, sekarang bisa menggunakan sekali sengatan listrik untuk menukar pil kehidupan. Memperpanjang nyawa pria utama. Apakah tuan rumah mau? Mau, aku mau. Paduka, 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 Pad. Paduka. Paduka putra mahkota, hamba akhirnya menemukanmu. Paduka, kau Bangun. Ini di mana? Di mana Nona Zen? Paduka. Paduka. Paduka, Sepatumu. Kingin. Kingin, kau bangun. Paduka, bagaimana lukamu? Lukanya masih sakit? Aku sudah baik-baik saja. Kau mengejekku? Bagaimana mungkin aku mengejekmukmu? Aku ingin memberimu segelas air. Ayo. Yang mulia. Istirahat yang cukup.
Yang Mulia. Feng Yu 11. Di mana Wei sekarang? Wei. Menggelang. Dicari di seluruh negeri, hidup atau mati harus ditemukan. Baik. Oh iya. Siapkan aku semangkuk obat pencegah kehamilan. Obat pencegah kehamilan. Jangan sampai ada yang melihat. Yang Mulia, luka Anda parah sekali. Anda benar-benar hebat. Yang Mulia, biarkan hamba yang menyiapkan obatnya. Tidak, aku sudah bersalah pada Kingin. Menyiapkan obat saja harus meminta bantuan orang lain. Apa aku masih pantas disebut pria? Yang Mulia memang perhatian. Kingin, aku bersalah padamu. Feng Yu 11, bawa obatnya ke sini. Ayo, minum obat pencegah kehamilan ini. Obat apa? Sayang. Minum obat pencegah kehamilan ini. Sialan obat pencegah kehamilan. Aku sendirian bisa hamil? Kingin, maafkan aku. Aku terlalu impulsif. Tapi, Kingin. Posisi permaisuri pangeran. Hanya kamu yang pantas, tunggu aku sebentar lagi. Kingin, aku masih harus membersihkan para pembunuh. Aku belum bisa menikahimu sekarang sebagai permaisuri pangeran. Aku tahu kamu tidak sabar. Kingin, percayalah padaku. Aku berjanji padamu. Kamu adalah satu-satunya permaisuri pangeranku, Kingin. Melahirkan anak sebelum menikah bukan hal sepele. Kita masih bisa punya anak lagi nanti. Ayo, aku sudah mencicipinya, tidak pahit. Kepala Feng. Tolong tambahkan air panas, aku akan minum nanti. Aduh, Yang Mulia, lain kali jangan dekat-dekat dengan hamba. Anda memeluk hamba seperti ini. Bisa-bisa hamil lagi. Kamu tidak mengerti. Hanya ciuman yang bisa membuat hamil. Pelukan tidak akan membuatmu hamil. Yang Mulia, hamba ada hal penting untuk dilapor. Tabib mengatakan Nona Shen terlalu lelah. Harus beristirahat dengan baik. Yang Mulia, lebih baik Anda segera menangani urusan resmi. Yang Mulia. Apa? Ada hal penting yang ingin dikatakan pada saya? Yang Mulia, berciuman tidak bisa membuat perempuan hamil. Jangan-jangan, kamu dan Nona Shen sudah melakukan hal yang lebih intim? Apalagi yang lebih intim antara pria dan wanita? Ternyata bisa seperti ini. Yang Mulia, barang bagus. Ternyata bisa seperti ini. Lihat, Keduanya bisa dimakan? ini barang bagus yang bisa menyelamatkan nyawa. Yang kuning disebut kentang, yang merah disebut ubi jalar. Barang bagus yang bisa menyelamatkan nyawa. Saya tidak sengaja membelinya dari pedagang yang lewat. Hasil panennya sangat tinggi. Bisa mengatasi masalah kelaparan. Bisa mengatasi kelaparan. Berapa hasil panennya? Sepertinya hadiah dari sistem. Kingin selalu seperti ini. Berusaha keras mencari alasan. Apa saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Kingin bahwa saya tahu dia memiliki sistem? Yang Mulia, Anda melamun. Lanjutkan. Jika keduanya ditanam, hasil panen per MU setidaknya bisa mencapai 3.000 kaki. 3.000 kaki? Keduanya bisa mencapai 3.000 kaki? Bagus sekali. Keduanya barang bagus. Saya akan segera mengatur orang untuk menanamnya. Suruh Feng Yu 11 saja yang melakukannya. Yang Mulia,
Duduklah sebentar bersama saya. Ingin belum tahu. Berciuman tidak akan membuat hamil. Kapan saya harus memberitahunya? Yang mulia, mengapa wajahmu memerah? Apakah karena malu? Omong kosong. Jika memberikannya gambar mesum, pastinya akan membuatnya kaget. Setelah kita menikah, baru perlahan-lahan mengajarinya. Ingin. Saat itu ada begitu banyak pembunuh. Tapi kau tetap setia menjaga aku. Aku pasti akan menikahimu sebagai permaisuri pangeran, satu-satunya permaisuri pangeran. Paduka, apakah kau serius? Tentu saja. Kalau begitu, bersumpahlah. Aku bersumpah. Sudahlah. Lebih baik kau buat surat perjanjian, tanda tangan dan cap jempol. Gadaikan barang yang paling berharga padaku. Kalau kau berubah hati, aku tidak akan mengizinkanmu mengambilnya kembali. Baik. Ini stempel pangeranku. Dan semua asetku adalah milikmu. Ayahku tidak pantas menduduki jabatannya, copot jabatannya. Suruh dia pulang bercocok tanam. Masalah kecil, ada lagi? Oh ya, suruh ayahku dan ibuku bercerai. Ibu sudah lama ingin bercerai. Tapi ayahku ingin menguasai mas kawin ibu, tidak mau setuju. Ini semua masalah kecil, aku segera memerintahkan orang untuk menanganinya. Wah, penurut sekali ya. Sepertinya, menjadi permaisuri pangeranmu juga tidak buruk. Nakal. Paduka, Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri sedang dalam perjalanan ke Istana Timur. Ingin. Jangan gugup. Ingin, percayalah padaku. Baiklah paduka pangeran, aku percaya padamu. Selamat tuan rumah, memicu misi strategi, tikam sang tokoh utama. Hitungan mundur, 1 batang dupa, misi harus diselesaikan, jika tidak akan dihapus. Dihapus, jika tidak menikamku, dia akan mati. Venue 11, nyalakan dupa penenang. Permaisuri mudah terpancing emosi. Letakkan di atas meja. Kaisar tiba. Ananda, Hamba. menghadap Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Pengkanlah. JR, kau diserang pembunuh, masalah sebesar ini bagaimana bisa disembunyikan? Aku dan ayahmu? Ananda tidak ingin membuat ayah dan ibu khawatir. Shen Qingyin, pangeran demi kau, menyamar keluar istana dan diserang, kau tahu dosamu. Dalam hal ini Qingyin tidak bersalah. Sebaliknya, Qingyin yang menyelamatkanku. Zhen Qingyin, jawab dengan jujur pada Kaisar. Apa hubunganmu dengan si pembunuh itu? Ayah, Qingyin tidak ada hubungan apapun dengan si pembunuh. Pembunuh itu sudah kutangkap. Oh, Pembunuh itu ternyata adalah putra Pangeran Shun, Wei. Wei. Wei, dia terus-menerus mengaku bahwa dirinya adalah pangeran ketiga yang sudah meninggal. Hari ini, hamba menggeledah kediaman Pangeran Shun dan menemukan senjata tersembunyi di sana. Di bawah kaki Kaisar, Pangeran Shun berani sekali. Anakmu sudah menangkap Pangeran Shun dan memasukkannya ke penjara. Lalu Wei? Wei kabur. Wei, benarkah dia pangeran ketiga dulu? Hal ini hanya klaim sepihak dari Wei. Kebenarannya masih perlu diselidiki. Benar, dulu Kaisar sendiri yang melihat pangeran ketiga. Menghembuskan napas terakhir. Tidak mungkin salah. Pasti Wei yang ingin memberontak. Lalu membuat identitas palsu ini. Kelompok Pangeran Shun sudah ditangkap. Bagaimana kebenarannya? Akan segera diketahui. Kaisar, permaisuri, hamba ingin ke kamar kecil, izinkan hamba pergi. Percayalah. Tidak sempat lagi. JR. Yang Mulia, Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Yang Mulia, panggil tabib. JR, JR. JR. Weiji, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Maaf, aku tidak sengaja. Aku juga tidak tahu kenapa ini terjadi. Seseorang. Ada Pamboneo, lengkap dia.
Weiji, jangan mati. Selamat, tuan rumah. Tugas menikam sang tokoh utama telah selesai. Misi Riders telah selesai. Tangkap dia. Yang mulia, yang mulia. Ayahanda, tenanglah, tenanglah. Ingin tidak sengaja melukai hamba. Ini karena hamba tidak sengaja menabrak pisau itu. Apakah Kaisar buta? Dia menyembunyikan pisau di lengan baju. Apa maksudnya? Siapa yang menyuruhnya? Paduka, hamba tidak sengaja. Hamba tidak pernah berpikir untuk membunuh pangeran mahkota. Ayahanda. Ayahanda, dengarkan hamba. Ini mencintai hamba. Dia tidak akan melukai hamba. Kulihat kau sudah gila, dibutakan oleh wanita jahat ini. Kau adalah putra kaisar yang paling dibanggakan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Wanita ini begitu kejam, memperlakukanmu seperti ini, kau masih ingin menjadikannya permaisuri? Pasti dia menggunakan sihir. Membutakanmu, dia tidak boleh hidup di dunia ini. Serut Sen Kingin pergi. Hukum mati dengan cara dipotong-potong. Zen Kingin harus dihukum mati. Langkahi dulu mayat hamba. Berani, berani, kalian semua berani. Paduka, pangeran mahkota baru saja mengalami percobaan pembunuhan, ada racun dan luka. Sekarang ditambah luka baru, mohon Paduka izinkan pangeran mahkota bangun untuk diobati. Baru kemudian dihukum juga tidak terlambat. Ibu Suri. Jika ayahanda tidak mencabut perintah, hamba tidak akan bangun. Ternyata Weiji benar-benar bersedia mati untukku. Sedangkan aku selalu menolaknya, mengujinya, bahkan tidak pernah percaya. Dia bisa mencintaiku dengan sepenuh hati. Hal Piker. Kaisar tidak berani mencabutmu sebagai pangeran mahkota. Paduka, Hamba bisa tidak menjadi pangeran mahkota. Tapi mohon ayahanda mengampuni nyawa Kingin. Hari ini, Kaisar akan mencabut gelarmu sebagai pangeran mahkota. Paduka, hamba hanya memiliki satu putra, pangeran mahkota. Jika Paduka mencabut gelar pangeran mahkota, cabut juga gelar hamba sebagai permaisuri. Keluarga ibu hamba lebih dari 300 orang, ada yang gugur dalam perang untuk Paduka. Ada yang dibunuh, mohon Paduka, demi arwah mereka. Cabut perintah ini. Kau. Tabib, mengapa tabib belum datang? Yang mulia. Weiji, Jier, Nona Jean. biarkan aku. Kingin. Kingin. Aku di sini, aku di sini. Paduka sudah bangun. Lukanya masih sakit? Ada bagian lain yang tidak nyaman? Ayahanda tidak menyulitkanmu, kan? Tidak. Baginda berpegang pada janji, tentu tidak menyulitkanku. Justru permaisuri yang khawatir dengan lukamu. Mengirim banyak obat-obatan dari istana. Kamu tidak tidur semalam, pulang dan istirahatlah dulu. Aku tidak mau. Bagaimana jika aku bangun dan tidak menemukanmu? Tidak keberatan aku tidur di sini, kan? Tentu saja tidak. Sistem itu terlalu tidak terduga. Harus diselesaikan sepenuhnya. bagaimana hasil penyelidikan yang kusuruh sebelumnya? Lapor permaisuri, bawahan sudah menemukan pangeran ketiga yang dihukum mati oleh Baginda. Hanya pengganti. Begitu rupanya. Pantasan orang mati bisa hidup kembali. Sekarang keberadaan pangeran ketiga tidak diketahui. Bawahan belum bisa menemukannya. Apakah dia punya kemampuan luar biasa? Bisa menghindari pandangan semua orang. Bawahan sudah mencari seluruh ibu kota. Mungkin dia sudah meninggalkan ibu kota. Dia berani membunuh putra mahkota. Niat jahatnya begitu besar. Mana mungkin rela meninggalkan ibu kota begitu saja? Cari. Gali tanah sedalam 3 meter juga harus menemukannya. Baik. Maaf, membuat Paduka khawatir. Tidak apa-apa. Yang terluka kan aku.
Kok wajahmu lebih pucat dari aku? Maaf, hampir membuat Paduka kehilangan nyawa. Menangis apa? Kenapa kau menciumku lagi? Kau adalah permaisuriku yang kubeli dengan nyawa. Kenapa tidak boleh mencium? Paduka tidak nyaman, biarkan hamba memeriksa. Paduka dengan baik. Paduka, urusan ranjang Paduka dan Nona Shen harus dilaporkan ke Jing Sifang? Omong kosong. Jing Sifang apa? Aku ini orang sembarangan. Hamba salah, hamba kira. Aku dan Kingin hanya saling mencintai tapi tetap menjaga batas. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayah. Tuan Putri dan Nona Shen benar-benar bersih. Ini pelayan yang telah banyak berpikir. Pergi. Siapa yang menyuruh pelayan memasak obat pencegah kehamilan? Tuan Putri, apakah Anda ingin aku tinggal di sini? Lukaku sakit di malam hari sampai tidak bisa tidur. Hanya denganmu di sini rasa sakitnya bisa hilang. Dulu aku tidak tahu kalau kamu tebal muka seperti ini. Sebagai putra mahkota, kalau aku tidak tebal muka, bagaimana bisa berbisnis dan mengisi kas negara? Tuan Putri, Anda pasti akan menjadi kaisar yang baik. Jangan sembarangan bicara seperti itu. Cepat tidur. Kingin. Aku benar-benar ingin segera menikahimu. Nona Shen. Tuan Putri menyuruh pelayan mengirim hadiah untuk Nona Shen. Total 460.000 tael. Ditambah dengan sebelumnya, bagian laba sudah melebihi 1 juta tael. Tuan Putri benar-benar pohon uangku. Nona Shen. Mutiara di sepatu ini adalah hasil jahitan Tuan Putri sendiri. Pantasan saja tidak nyaman dipakai. Kamu suka hadiah yang aku berikan? Siapa yang tidak suka uang? Benar juga. Aku suka. Kamu juga suka. Hobi kita sama, kita benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Iya. Kenapa tidak pakai sepatu yang dulu? Karena tidak nyaman dipakai. Katanya mutiara di sepatu ini dijahit sendiri oleh Tuan Putri. Jadi aku ingin menyimpannya sampai kita tua nanti. Baru dikeluarkan dan diceritakan ke cucu-cucu kita. Hanya hal kecil biasa. Tuan Putri, kamu benar-benar hebat. Tidak hanya pintar dalam sastra dan bela diri, tapi juga bisa menjahit sepatu. Aku jauh lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Beri aku waktu. Pasti akan membuatmu terkesan. Aku akan tunjukkan sesuatu. Terima ini. Tenang saja. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Lihat di sini. Lihat apa sebenarnya. Luka akibat pisau sudah hampir sembuh. Melihat yang mulia pulih dengan baik, aku lega. Aku pergi dulu. Lari apa? Beri obat padaku.
ternyata cuma memberi obat. Yang mulia, Feng Yu 11. Aku mau mandi. Pakai air dingin. Yang mulia, Anda tidak makan? Ingin? Apakah hari-hari ini menyenangkan? menyenangkan. Setelah kita menikah, kita bisa hidup seperti ini setiap hari. Selamat Tuan, nilai cinta sang tokoh utama padamu sudah mencapai 99, penuhi 100. Bisa meninggalkan dunia ini, kembali ke zaman modern. Kamu mau kembali kemana? Kembali ke zaman modern? Kamu bisa mendengar suara sistem? Sejak kapan? Sejak pesta ulang tahunku. Kingin. Dengarkan penjelasanku. Ternyata kamu selalu membohongiku. Dari awal mendekatiku hanya untuk memanfaatkan. Yang kamu suka adalah hadiah sistem, benih yang dibawa hadiah. Awalnya, memang untuk uang. Tapi kemudian, aku juga perlahan menyukaimu. Semua itu palsu. Bagaimana mungkin rasa sukaku padamu palsu? Dari 99 poin ini, berapa karena benih dan uang? Ada beberapa. Aku tidak menyangkal. Aku suka uang dan benihmu. Suka kamu bisa membuat rakyat kenyang dan hangat. Tapi aku lebih suka kamu sebagai pribadi. Bohong lagi. Maaf, aku benar-benar ingin memberitahumu hal ini. Tapi benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi kamu tidak pernah bilang. Weiji. Aku tidak tahu apakah yang kamu katakan benar atau tidak. Aku sangat ingin percaya. Tapi aku tidak berani percaya. Ayah ibuku adalah pasangan yang dikagumi semua orang. Sampai aku berusia 10 tahun, ibuku baru tahu. Ternyata saat dia hamil, ayah sudah selingkuh. Dan punya wanita lain, keluarga lain. Weiji. Kamulah yang membuatku percaya pada cinta. Tapi kau telah mengecewakan kepercayaanku. Aku bukan ayahmu. Aku tidak akan memiliki keluarga lain. Aku Weiji, bersedia terluka demi kau itu benar. Bersedia mati demi kau juga benar. Ingin, maafkan aku. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Jika harus mati untuk membuktikan cintaku padamu, aku bersedia mati. Dulu aku pikir diriku cerdik. Tapi sampai aku mendengar suara sistem, baru kusadari. Jika tidak menjalankan perintah sistem, kau akan mati. Sejak jatuh cinta padamu, satu-satunya pikiranku adalah kau tidak boleh celaka. Aku tidak peduli apakah aku akan mati. Aku juga tidak peduli apakah aku pangeran, aku hanya berharap kau tidak celaka. Bisakah kau memberitahuku, dunia modern itu tempat seperti apa sebenarnya? Itu tempat yang sangat baik. Di sana semua orang hidup makmur, sandang pangan tercukupi. Tapi aku tidak ingin kembali. Mengapa? Karena ibuku, setelah mengetahui kebenaran, dia tidak tahan dan bunuh diri di hadapanku. Sudah berlalu. Aku akan menemanimu. Di dunia itu aku sudah tidak punya keluarga. Awalnya aku tidak ingin melakukan tugas, karena lagi pula tidak ada yang peduli hidup matiku. Hidup santai saja. Tapi Weiji, syukurlah ada kau. Membuatku percaya masih ada yang peduli, membuatku merasakan. Sekarang aku sudah punya keluarga, tidak akan kesepian lagi. Hormat pada ayahanda.
hormat pada Yang Mulia. Tidak usah berlebihan. Ananda datang kali ini ingin menunjukkan pada ayahanda semen yang Ananda buat. Apa itu semen? Semen sangat ajaib, jalan yang dibuat darinya sekeras batu, bisa digunakan lebih dari 10 tahun. Batu bata dari semen ini memang sangat kuat. Di dunia ini ada benda ajaib seperti ini. Cier, dari mana kau dapatkan ini? Ini dapat dari naskah kuno yang langka. Menemukan semen ini, hamba mencoba menelitinya. Setelah mencoba selama lebih dari sebulan, akhirnya berhasil dibuat. Semen ini adalah penemuanmu. Apa kegunaannya? Benar, semen ini tidak hanya bisa digunakan untuk membangun jalan, tetapi juga bisa digunakan untuk membangun rumah. Membangun rumah dengan semen lebih cepat, bagus, dan juga kokoh serta tahan lama. Batu semen ini benar-benar sehebat yang kau katakan? Jika benar, maka ini adalah jasa yang akan dikenang sepanjang masa. Hamba sudah mengirim orang untuk membangun jalan semen, tunggu sampai jalan selesai. Ayahanda akan tahu bahwa perkataan hamba tidaklah bohong. Apa ini? Yang merah adalah ubi jalar, yang kuning adalah kentang. Keduanya bisa dijadikan makanan pokok dan sangat mengenyangkan. Tidak hanya mengenyangkan, rasanya juga enak. Dari mana asalnya? Apakah hasil panennya tinggi? Ini semua adalah barang yang hamba bawa dari luar negeri, hasil panen kentang. Bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 kati. Tidak bisa mencapai 5.000 hingga 9.000 kati. Hampir 10.000 kati. Apakah yang kau katakan ini benar? Hamba, setiap kata adalah benar. Tidak berani membohongi Yang Mulia. Baik. Beruntung ada Kingin yang pandai melihat potensi. Mulai sekarang, rakyat Dajing bisa makan sampai kenyang. Rakyat menyebut Kingin sebagai berkah bagi Dajing. Bagus, aku akan memberimu hadiah yang besar. Hadiah apa yang kau inginkan? Emas, permata, atau kemewahan dan kekayaan? Hamba tidak menginginkan kemewahan, hanya ingin hidup bersama satu orang seumur hidup. Baik. Aku akan menikahkanmu dengan putra mahkota. Pilih hari baik untuk menikah. Terima kasih, ayahanda. Terima kasih, Yang Mulia. Dulu kau kurang menarik. Tapi sekarang, kau memang layak bertemu orang tuaku. Kalau begitu, apakah ibumu akan menyukaiku? Tentu saja, orang yang kupilih, bagaimana mungkin ibuku tidak suka? Paduka, kau juga baik. Dan, berkat Paduka, ibuku bisa bercerai dengan ayah yang tidak baik. Hati-hati. Kemarin kau berhasil melarikan diri. Hari ini, aku akan membunuhmu. Sombong sekali kau. Berulang kali mencoba membunuhku, sang putra mahkota. Putra mahkota? Putra mahkota macam apa kau ini? Kalau begitu, tebaklah bagaimana aku bisa lolos dari kejaranmu. Oh begitu. Pantasan aku tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu selalu berada di bawah hidungku. Di sini, aku sudah menyiapkan jebakan. Cukup dengan satu perintah dariku. Kalian akan dihujani panah dan tewas seketika. Hana. Panah. Aku bilang panah. Aku sudah menunggu hari ini. Aku mengirim begitu banyak orang. Tapi tetap tidak bisa menemukan Wei. Dia bersembunyi di mana sebenarnya? Aku bertanya pada sistem, katanya dia bersembunyi di istana. Dia di istana? Tidak mungkin. Kalau begitu, mari kita pancing keluar. Ini tidak mungkin. Akulah putra mahkota. Akulah putra mahkota. Yang Mulia. Semua kaki tangan Wei di istana sudah dibersihkan. Yang dicopot jabatannya sudah dicopot. Yang dicabut gelarnya sudah dicabut. Yang dihukum mati sudah dihukum mati. Apa reaksi ayah? Pejenda. Baginda diam-diam menemui Wei yang sudah menjadi tahanan di penjara bawah tanah. Baik, aku tahu. Pergilah.
Ayah tidak hanya menyembunyikan Wei di istana. Bukti percobaan pembunuhan ini sangat jelas. Tapi dia masih diam-diam menemui Wei. Wei Ji, rusuhan selir yang dulu adalah kaisar yang mengirim pangeran ketiga keluar istana dan membesarkannya di depan mata dengan identitas baru. Jelas-jelas kaisar masih tidak bisa melupakan selir yang dan melindungi Wei. Ayah menipu aku dan ibu dengan sangat kejam. Selama ini ayah mendidikku dengan baik. Tidak pernah keras padaku, bahkan tidak menuntutku untuk menikah. Ternyata, semua karena dia lebih mencintai Wei. Bagaimanapun juga, kali ini buktinya sangat kuat. Wei harus mati, ayah tidak boleh terus salah. Aku akan masuk istana menemui ayah. Jangan pergi. Ibu. Ibu. Kenapa kau melakukan ini? Ini hutangmu padaku. Selain Weiji, anak-anakku semuanya dibunuh oleh wanita itu. Tapi kau malah berulang kali melepaskan anaknya. Sekarang kau bahkan diam-diam membiarkannya memberontak dan merebut tahta. Ingin merebut posisi putra mahkota dari anakku. Kau sudah tahu semuanya? Siapa yang memberitahumu? Jadi semuanya benar. Berani-beraninya kau menghadapi anak-anakku di alam baka. San Yang, kau tega sekali ya? Dulu aku hanya bisa pasrah melihat yang jauh, membunuh anak-anakku satu persatu. Kemudian, kau dipaksa para menteri untuk menghukum mati yang jauh. Aku sempat lega. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk anak-anakku. Tapi, kau malah mengambil anaknya. Ini adalah putra kaisar. Kaisar melindungi putranya sendiri. Apa salahnya? Kalau begitu, aku akan menyatukan kalian sekeluarga. Ibu Suri. Membalas dendam untuk anak adalah kewajiban seorang ibu, bukan kewajibanmu. Kau adalah satu-satunya anak yang selamat dariku. Ibu ingin kau hidup. Menjadi kaisar yang bijak dan hidup bahagia dengan King Yin. Mengerti? Ibu Suri. Ibu Suri. Ibu Suri. Sakit tidak? Sedikit pegal. Tapi kalau kau pijat, pasti akan membaik. Selamat, Tuan. Nilai cinta protagonis pria telah mencapai 100. Misi berhasil diselesaikan. Jalur kembali ke zaman modern telah terbuka. Sistem, aku tidak akan pulang. Sistem akan segera rusak. Sistem sedang rusak. Dia tidak akan kembali lagi, kan? Kupikir Yang Mulia berharap sistem itu tetap ada. Kaisar akan berterima kasih padanya. Karena berkat dia, kita bisa seperti sekarang ini. Permaisuri, malam pengantin. Sana ya.